Alhamdulillah, alhamdulillahil mujibid da'wat al-qail fi muhkamil ayatil bayyinat wa likulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sekalian, alhamdulillah ya, kita dapat bertemu lagi, bertatap muka walaupun tidak secara fisik, tetapi alhamdulillah kita dapat bersilaturahim melewati Zoom ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan saya doakan teman-teman sekalian yang hadir pada malam hari ini mendapatkan rezeki yang berkah berlimpah ya, mendapatkan penghasilan yang berkah berlimpah, mau berapa per bulannya ya, tinggal sebut aja, kita aminkan bareng-bareng ya. Kemudian anaknya solih solihah, hafiz hafizoh ya, suami istri taat setia, masya Allah. Pokoknya kita doakan kebaikan demi kebaikan untuk teman-teman semua yang hadir di majelis ilmu pada malam hari ini. Alhamdulillah teman-teman, ternyata ya coach kita yang akan mengisi pada malam hari ini bukan hanya sekedar pebisnis, bukan hanya sekedar pengusaha atau trainer ya atau motivator, tapi beliau juga penghafal Al-Qur'an, masya Allah ya. Kayaknya trainer kita coach kita sudah hadir nih. Gimana kabarnya Mas Coach Abu Darwis? Coach Abu Darwis sehat? Sudah hadir belum beliau ya? Assalamualaikum Mas Sultan. Waalaikumsalam, masya Allah, luar biasa. Suatu kebanggaan saya bisa bersama antum, masya Allah, luar biasa antum. Bahagia diundang di kelas yang mubarak ini. Alhamdulillah, masya Allah, luar biasa. Baik. Coach Abi Darwis, gimana, sehat ya sekeluarga semuanya? Alhamdulillah, doa dari para sahabat semuanya. Kami keluarga sehat semuanya. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah malam hari ini kita akan membahas ya kajian, kemudian juga tajuk materi yang luar biasa ya, melejitkan usaha ya di masa krisis, di masa pandemik. Masya Allah. Jadi teman-teman disiapkan alat tulisnya, disiapkan bukunya, pokoknya pantengin aja di sini, jangan kemana-mana. Baik, Coach Abi Darwis, are you ready? Insya Allah. Oke, insya Allah. Baik teman-teman semuanya ya, tidak berlama-lama, kita panggilkan Coach Abi Darwis. Silahkan. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Amma ba'du. Sobat trainer semuanya, sebelum saya mulai, suara saya terdengar dengan baik? Oke, baik. Mas Sultan, mungkin perlu saya confirm di awal bahwa kita tidak akan belajar bagaimana meningkatkan, meledakkan omset, tapi kita akan belajar bagaimana caranya menggedor langit. Yang di lockdown itu hanya bumi, sementara langit terbuka lebar. Dan itu orang yang lupa. Dan saya akan pastikan juga, Mas Sultan, bahwa uang dan kekuasaan itu perlu di tangan orang baik. Allahumma shalli ala Muhammad. Kenapa sekarang pemimpin tidak ada yang baik? Kenapa pemimpin baik tidak ada yang muncul? Karena orang baik tidak ada yang muncul. Nah, oleh karena itu teman-teman semuanya, di kesempatan yang berbahagia ini, mohon maaf sekali, itu adalah materi yang saya harus sampaikan 3 hari running. Biasanya kalau saya dalam pertemuan offline, pertemuan tatap muka itu, ini materi 3 hari penuh, dan biasanya berakhir menjelang subuh jam 6 kita starting lagi. Allah. Karena terlalu banyak, itu kalau saya turunkan, karena ini ada strategi yang dipakai oleh korporasi-korporasi besar untuk mereka bisa melesat. Ini yang dipakai oleh McD, ini yang dipakai oleh Starbucks. Nah, tetapi saya pesan mungkin buat para sobat trainer semuanya, mungkin ada yang startup baru berjalan, mungkin ada yang kepingin mau melangkah, atau mungkin ada yang sudah berbisnis. Buat teman-teman yang sudah berbisnis, saya mohon izin, fahami dulu ilmu ini dan pelan-pelan nanti dicerna, baru dieksekusi. Karena kalau strategi ini dieksekusi, maka saya akan jamin akan terjadi turbulensi yang sangat luar biasa di dalam bisnis Anda. Ya,
Itu yang pertama. Buat teman-teman yang newbie, Starbucks, ya, yang apa namanya, yang akan mau memulai, kita akan berpikir, kita akan belajar bagaimana kita punya sebuah mind frame, kita punya apa namanya, konstruksi berpikir. Karena selalu saya bilang sama teman-teman semuanya, bangunlah bisnis itu dengan saintis, tidak dengan sporadis. Karena apa? Nah, kita akan melihat betapa sesungguhnya nanti banyak yang salah mempersepsikan bahwa business owner, bahwa pebisnis itu adalah membangun bisnis, bukan menjalankan bisnis. Kenapa Mas Sultan? Karena kita kepada starting for the end. Ya, tujuan akhir kita, bisnis itu apa sih sebenarnya yang dicari itu? Bisnis itu, hati-hati teman-teman, kalau Anda pelaku bisnis, maka sebenarnya Anda harus mendapatkan dua hal. Apa itu? Waktu dan duit. Duit dan waktu. Banyak orang yang punya duit, tapi tidak punya waktu. Banyak orang yang punya waktu, tapi nggak punya duit. Saya hanya khawatir Mas Sultan, bahwa kita ini orang yang termasuk udah nggak punya duit, nggak punya waktu, innalillahi. Nah, oleh karena itu, para sahabat semuanya, ya, nanti kita akan pelajari, mudah-mudahan terkejar 1 jam. Nanti kita akan bisa eksplor lagi di sesi selanjutnya di pertanyaan-pertanyaan. Karena sesungguhnya kalau kita memahami konsep berpikir 9 pilar ini, maka sebenarnya kita akan firm bahwa bagaimana kita menjalankan bisnis itu. Dan buat teman-teman yang sudah berjalan, nah ini menariknya, ini bisa menjadi rapid test buat bisnis Anda. Master COVID itu Allah turunkan betul-betul menjadi ujian terbesar terhadap fundamental bisnis kita. Ya, kalau fundament bisnisnya nggak benar, ya udah digoyang sedikit udah seperti itu. Nah, padahal kalau kita lihat dalam schedule waktu yang sudah mendekati akhir tahun 2020 ini, maka sebenarnya kita ini sudah selesai. Shocknya itu sudah selesai. Ya, shocknya sudah selesai. Tapi yang terjadi masih banyak teman-teman yang masih shock dengan kondisi COVID ini, sehingga mereka hanya untuk sekedar survive saja sudah berat. Padahal sekarang sudah masuk kepada fase apa yang disebut dengan namanya preparing. Karena kita akan persiapan actualizing. Dan teman-teman semuanya, kalau kita memang melihat 2020 dan 2021, stres kita mungkin. Pengennya bunuh diri, lihat kondisinya seperti ini. Tapi teman-teman harus berpikir panjang ke depan, apalagi seorang leader, 2020 sampai 2030, ini banyak sebenarnya momentum-momentum baik, termasuk adalah ledakan demografi, peluang-peluang luar biasa sekali. Oleh karena itu kita harus betul-betul melihat optimisme ini. Ya, oke. Mas Sultan, saya dibantu dengan screen, bisa slide ya, bisa tayangkan screen slide-nya. Nanti boleh di-share ke teman-teman semuanya, ya. Nah, saya akan jelaskan supaya teman-teman tidak salah membaca, tidak salah mempelajari, dan mudah-mudahan akan berdampak ke dalam bisnis Anda. Dari sana sudah bisa di-share screen, Coach. Silahkan saja, di operator saja. Dari baik. Mas Sultan saja, iya. Biar saya lebih fokus kepada menjelaskan. Baik, baik. Bentar, wait. Oke, baik, sambil menunggu Mas Sultan biar kita bisa memotong waktu.
Teman-teman semuanya, mungkin perlu saya jelaskan di sini, teman-teman harus betul-betul bisa memisahkan dan bisa membedakan berdagang dan berbisnis, ya. Kalau waktunya cukup kita bisa interaksi sebenarnya, tapi karena durasinya cukup, mohon maaf saya agak maraton akhirnya menyampaikannya. Nah, berdagang itu apa? Berbisnis itu apa? Hati-hati di dalam melihat perbedaan yang sangat signifikan ini. Berdagang itu adalah lebih kepada fokus dia transaction, ya. Jadi bagaimana dia menjual barang, dia menjual sehingga orientasinya dia selalu produk, ya. Tapi kalau berbisnis itu jauh dan beda sekali. Berbisnis itu adalah dia itu berpikir tentang bagaimana dia membantu orang dan bagaimana menyelesaikan masalah orang. Nah, sehingga bisnis no transaction, ya, bisnis itu lebih kepada memberikan solusi kepada orang dan membantu masalah-masalah mereka. Oleh karena itu, teman-teman, ada namanya sebuah tahapan sebelum Anda masuk ke dalam bisnis. Jadi sebelum saya akan ringkit dalam sebuah frame, sebelum kita mempelajari 9 pilar itu ada baiknya. Yang pertama adalah bangun atau Anda ajukan dulu atau riset sederhana dulu dengan 4 pertanyaan. Yang pertama adalah what is problem? Ada masalah apa di market itu sebenarnya? Ya. Kenapa? Karena kondisi yang terjadi sekarang itu, yang sekarang terjadi itu adalah kenapa teman-teman itu punya barang tapi susah laku? Terus yang kedua adalah banyak permintaan tapi kita tidak bisa penuhi. Yang bagus bagaimana? Ada permintaan dari market, kita bisa menyediakan barang itu. Bagaimana itu bisa sudah saya share, saya sampaikan juga. Bahkan yang paling keren itu apa? Adalah kita belum keluarkan barangnya, sold out sudah banyak pesanan. Oh, itu keren banget itu. Kenapa? Karena dia tahu, ya. Ada masalah apa di market itu. Terus yang kedua, lanjutkan pertanyaannya itu adalah terkait dengan masalah who is, siapa dia, ya. Siapa dia? Ini bicara segmentasi, targeting, dan positioning nantinya. Ya, lalu siapa yang mau kita bantu? Itu bicara masalah value. Nah, dan yang keempat, yang paling menarik itu adalah how big, berapa jumlahnya mereka. Ini bicara opportunity. Teman-teman semuanya, para sahabat trainer semuanya, yang sangat disayangkan adalah semangat boleh besar, tapi kadang-kadang tidak terpikir ada marketnya, siapkan sistemnya, dan kita tidak tahu marketnya, maka ya kebayang. Dan itu sudah banyak terjadi, teman-teman. Invest ini, invest itu. Padahal kalau ditanya marketnya ada nggak? Atau marketnya siapa? Nggak ngerti, Mas Ian. Padahal sudah invest besar di situ. Itu yang membuat akhirnya kita jadi stagnan. Ya? Itu yang membuat kita akhirnya jadi berhenti. Mas Sultan ada kesulitan? Sebentar, ini dari Muslimpreneurship langsung yang share, bukan saya, Mas. Oh, sorry, oke. Sorry, ya. Jadi itu yang penting. Terus yang kedua, bisnis itu harus punya size dan vektor. Size itu adalah angka-angka, ya. Jadi sangat lucu kalau teman-teman sudah berbisnis, tiba-tiba berapa goalnya, berapa omsetnya, berapa omset optimum, berapa omset maksimalnya, nggak ngerti. Berapa kos pengeluarannya per hari, per setengah hari, nggak ngerti juga, ya. Nah, vektor itu ada strategi bagaimana nanti di dalam 9 pilar itu akan dijelaskan bagaimana strategi-strategi yang kita lakukan terkait dengan kita mempersiapkan bisnis kita yang bisa tumbuh, tangguh, dan berkembang. Itu ya. Mudah-mudahan bisa cepat. Mas Sultan, nanti saya mohon izin mungkin agak mundur ke belakang, enggak apa-apa teman-teman ya. Boleh. Ya. Oke. Coach, bagaimana kalau punya produk tapi stagnan sellingnya? Oke. Ya. Tadi kan ada sempat Coach Abi Darwis sampaikan. Udah, alhamdulillah. Berarti memang MC nggak boleh nanya. Oh iya. Oke. Boleh. Baik. Siap. Baik, kita masuk ini karena waktunya cukup terbatas. Teman-teman semuanya, perhatikan ini 9 pilar basically. Ini sebenarnya adalah
dasar-dasar yang harusnya kalau bisnis kita masih menceritakan 9 pilar ini, berarti basic kita itu masih fondamen, ya. Jadi kalau bisnis kita masih omsetnya macet, produknya macet, ininya gini, nah, wah itu sebenarnya masih fondasi. Oke, Bapak Ibu sekalian, teman-teman, sobat ya, coba perhatikan. Nah, berarti bahasa sederhananya begini, kalau Anda macet nggak dapat duit yang berlimpah, itu berarti ada masalah di 5 pilar atas. Kalau Anda sudah mendapatkan uang yang berlimpah tapi tidak memberikan kehidupan yang nyaman buat Anda, hampa, bingung, karena banyak orang yang sudah punya dapat duit itu tiba-tiba kok apa ya? Apa cuman begini saja dapat uang itu, cuman begini saja kok kayaknya apa ya? Nggak ada rasanya begitu. Nah, gitu ya. Nah, itu berarti ada masalah di fondasi yang bawah. Dan ini yang saya bilang teman-teman, kalau kita melihat konstruksi yang seperti ini, itu saya bilang, sayang teman-teman tidak tahu ilmunya. Pada waktu COVID sementara ini, yang digedor habis-habisan di create money. Wow, gimana caranya jualan, gimana pivot, gimana segala macamnya. Sampai pivot nggak habis pikir, wes pokoknya semua dilakukan. Hati-hati, pivot frozen misalnya. Waduh, profit. Nah, ini contoh misalnya. Pivot ke frozen. Nggak apa-apa, nanti saya akan tunjukkan apakah tidak harus begitu. Ya, sekarang kondisinya adalah surviving. Bisnis-bisnis mereka pivot, ya kan pindah mereka. Yang tidak, misalnya sekarang bisnis sekolah ini tutup semuanya sudah. Mau apa ya? Mau sekolah. Khususnya mungkin teman-teman yang suplai ATK misalnya ya, suplai semua kebutuhan sekolah sekarang setahun libur, setahun bahkan sampai Desember katanya libur. Mau apa? Tiarap. Akhirnya coba pivot misalnya. Pivot misalnya ke frozen. Teman-teman hati-hati kepada makanan frozen, itu syaratnya jelas itu, izin edarnya dan dari segala macamnya. Tiba-tiba ya, mereka udah kayaknya ini rame ini sekarang itu frozen, akhirnya berduyun-duyun ke sana. Padahal dia tidak punya izin edar, tidak punya legal segala macamnya. Loh, itu kalau terjadi seperti itu, maka berbahaya itu. Mungkin di COVID ini rame order, nanti besok Anda rame tuntutan, masuk penjara nanti itu kan ya. Kenapa? Harus safety itu. Lantas bagaimana pivotnya? Nah, teman-teman, kita akan belajar nanti ujung-ujungnya kepada apa yang disebut dengan namanya collaboration. Ya, untuk besar, untuk alone itu nggak bisa alone, nggak bisa sendirian. Ya, nggak bisa sendirian. Loh, slide-nya mana tadi? Nah, untuk besar teman-teman nggak bisa kita sendirian. Nah, tetapi pada waktu kita mau kolaborasi, mau bekerja sama, itu yang paling menarik adalah equal. Equal itu artinya sama. Jangan sampai bisnis kita ini bermasalah, sementara teman-teman kita yang mau kolaborasi udah benar bisnisnya, maka jadi masalah nantinya. Oke, kita masuk sekarang. Anda perhatikan, ya. Buat teman-teman startup yang mau berjalan, perhatikan ini adalah fundamen Anda sebelum membangun bisnis. Buat teman-teman yang sudah berjalan, ini adalah rapid test buat bisnis Anda. Anda tinggal cek saja bagaimana posisi Anda. Yang pertama, Mas Sultan, saya mau nanya, ya, sebelum kita mau menaikkan omset, maka kita harus punya apa dulu? Punya produk. Nah, ini orientasinya produk. Padahal Mas, lihat, tren yang terjadi seperti sekarang ini udah berubah. Produk oriented, market oriented, sekarang ini ke custom. Betul? Nah, saya lagi. Untuk menaikkan omset harus punya apa, Mas? Punya produk. Wah, belum tentu. Padahal produk aja tadi ada yang susah jualnya, stagnan. Nah, kalau saya ilustrasikan yang lain, sebelum kita meningkatkan keimanan kita, Mas Sultan, apa yang harus kita punya duluan, Mas Sultan? Yakin. Sebelum kita meningkatkan keimanan, Mas Sultan, apa yang kita punya dulu, Mas Sultan? Amal-amalan, ya, kita harus bertauhid. Yang paling susah kita mengatur keuangan jika apa, Mas Sultan? Jika tidak ada uangnya. Ya benar juga itu ya.
Iya, sebelum kita meningkatkan keimanan, kita harus punya apa dulu? Punya iman dulu. Kalau nggak punya iman, apa yang mau ditingkatkan? Bicara basically, bicara dasar, itu yang menjadi problem buat kita. Jadi kita ini sekarang existing berjalan, nggak tahu kondisi kita ini mau seperti apa. Ya, nah bagaimana untuk menaikkan omset? Maka kita harus punya omset dulu, punya pasar dulu. Paham? Ya kan? Market share, ada namanya market potensial, ada namanya market size, kan begitu. Ini menjadi masalah buat teman-teman semuanya. Misalnya sekarang, ya, sekarang misalnya kita ayam potong ditopang 3 kecamatan, ya, ada 17 kelurahan. Itu saya tanya sama ownernya, berapa penduduknya? Nggak ngerti, coba bilang. Oke, sekarang penduduknya 250.000. Pertanyaannya, 250.000 tuh yang kenal dengan bisnis ayam potong kita berapa? Duh, nggak tahu jumlahnya. Lah kalau sekarang kita punya produk secara marketing dan secara brand nggak terkenal, bagaimana orang akan belanja ke kita? Kondisinya seperti itu, sudah invest besar-besaran, ayam potong, sudah rumah beli, aduh saya bilang, Allah ya Karim. Harusnya kan kita, harusnya ini ya, kalau orang ngerti ilmunya, itu perumahan butuh ayam potong, perumahan. Kalau saya kumpulkan ada 500 orang yang butuh, kan saya tinggal cari vendor. Ayo, kamu kasih berapa ke saya? Kamu kasih berapa? Cari harganya yang paling bagus, lihat pelayanannya, oke kita closing, tanda tangan kontrak kan? Nah, kita sebagai pihak yang ketiga mediasi ini dapat duit. Kalau tahu ilmunya, nggak tahu ilmunya, invest besar-besaran kita. Udah buka semuanya dengan keren, kok sepi ayam potong kita ini. Padahal opportunity-nya adalah, wah, penduduknya 250.000 di situ itu. Contoh untuk produk. Sehingga pada waktu kita melakukan strategi, ada susah. Kenapa? Kita nggak punya database. Makanya saya bilang, ini bicara existing sebenarnya. Untuk sukses Mas Sultan, itu kita punya 3 tahapan saja sederhananya. Yang pertama adalah existing kita ini di mana, terus kita mau kemana, terus kita tahu caranya, kan begitu sebenarnya. Starting for the end, innama a'malu binniyat, kan itu ajarannya. Lu mau kemana sih sekarang? Ya kan? Apa yang kamu persiapkan? Nah, tahapan ini tidak ada dalam konstruksi berpikir teman-teman UKM. Wabil khusus kalau bicara UKM 60 juta itu mayoritas muslim kan ya. Nah, itu bicara omset. Sehingga kita tahu kenapa Pak? Kenapa pasar kita? Coba sekarang saya tanya, coba pelangganmu berapa total? Wah, misalnya setahun cuma 3.000, 4.000. Coba Anda compare 3.000 pelangganmu selama 5 tahun, kamu compare dengan 250.000 penduduk yang ada. Coba hitung korelasinya. Ternyata kalau kita compare 0,001, itu yang saya bilang sebenarnya Anda itu tidak bekerja. Sehingga saya pastikan bahwa bisnis Anda itu benar-benar karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sedikit pun tidak ada kontribusi di sana. Lihat angkanya 0,01. Seandainya Anda bergerak lebih sedikit lagi 1%, 10%, hasilnya akan beda. Betul Mas Sultan? Nah, ini bicara omset. Ya, jadi harus pastikan dulu pasarnya. Kalau sudah seperti itu, maka kita akan tahu, ternyata opportunity-nya besar. Karena di dalam ilmu marketing itu sudah jelas bahwa opportunity itu jauh lebih besar daripada demand. Sesungguhnya sebenarnya secara teori, berapapun barang yang kita punya itu harusnya habis. Kok bisa barang kita numpuk di inventory? Kok bisa barang kita nggak laku? Kok bisa barang kita itu nggak, sampai bertahun-tahun nggak laku sampai bulukan? Kok bisa? Nah, berarti memang kita secara pasar itu kecil banget. Ya? Dan itu pun tidak ada upaya penetrasi. Karena secara strategi itu, Bapak Ibu sekalian, Sobat Planner semuanya, untuk besarkan pasar itu bisa melakukan dengan penetrasi, ya, memperdalam market yang sudah ada. Terus yang kedua, invasi. Bisa kita ambil tier 1, tier 2, dan seterusnya. Kita bisa perbesar. Banyak sekali. Misalnya, existing market kita adalah akikah misalnya ya. Nah, terus itu adalah existing kita adalah akikah. Ya. Oh, suaranya terlalu kenceng ya? Iya. Kadang-kadang kalau emosional begini, Bun. Jadi aduh, getem-getem, aduh kok bisa begitu. Oke, ya.
Jadi misalnya akikah itu existing kita itu apa? Misalnya 5.000 market, nah dari berapa 10.000 misalnya. Nah kita bisa perdalam dengan cara tanya ke teman-teman pelanggan kita yang lama. Terus tier satunya apa? Tier satu itu adalah calon pelanggan kita. Calon pelanggan kita itu siapa? Berarti orang yang baru mau nikah kan? Baru mau nikah, Anda bisa kontak sama KUA dan segala macamnya, termasuk juga orang yang baru melahirkan. Ya, itu akikah. Terus kedua dan seterusnya. Sehingga pasar kita juga semakin besar nantinya. Oke, sekarang kita masuk. Saya mempercepat slide ini. Nah, Anda lihat, perhatikan tanda panah ke atas itu yang dibilang dengan vektor yang saya bilang tadi. Sehingga teman-teman, untuk menaikkan omset, salah satunya adalah dengan cara meningkatkan kepuasan pelanggan. Ya, kepuasan pelanggan. Perhatikan, ada dua kata di situ, kepuasan pelanggan. Bacanya pun hati-hati. Salah satu untuk meningkatkan omset adalah meningkatkan kepuasan pelanggan, bukan memuaskan pelanggan ya. Hati-hati bacanya. Nah, yang pertama adalah kita harus tahu pelanggan kita ini siapa. Makanya ada namanya segmentasi, ada targeting dan positioning. Ya. Termasuk di profiling. Banyak teman-teman kita ini yang tidak bisa. Nah, kenapa pelanggan ini penting? Ya karena itu akan mendongkrak omset kita. Nah, teman-teman perhatikan, kalau Anda sempat belajar bisnis model kanvas yang satu lembar itu, Anda akan lihat betapa sebenarnya revenue itu dari mana munculnya. Anda coba perhatikan, ada dua blok, yang kanan adalah blok untuk mendapatkan revenue, ada 5 jalan di situ, dan yang kiri adalah 4 blok yang terkait dengan namanya cost, cost ya. Nah, perhatikan, yang sebelah kanan itu teman-teman, coba lihat. Ada segmen, ya, ada value. Coba, revenue-nya dari mana? Ada segmen, ada value, ada channel. Nah, ada di customer relationship. Apa customer relationship itu? Customer relationship itu adalah hubungan yang hangat. Itu yang menghasilkan revenue. Jadi bukan value. Walaupun marketnya sudah tepat, walaupun value-nya sudah oke, channelnya tepat, tapi kalau Anda tidak bisa membuat apa yang disebut dengan namanya hubungan yang hangat dengan pelanggan, kecil kemungkinan akan dapat revenue, karena rumusnya seperti itu. Tapi kalau Anda sudah bisa sangat personal, misalnya saya dengan Pak Sultan, saya sudah dekat sekali. Ya, begitu datang, Assalamualaikum Pak Sultan, Masya Allah, jamnya keren banget ini Pak Sultan ini, bajunya Masya Allah, kayaknya baru dikasih nih bajunya. Wah, gimana Ibu, sehat semuanya, gimana? Itu kok sudah begitu, Masya Allah, keren, ini mau ada acara kondangan atau bagaimana? Nah, kalau sudah seperti itu di engagement kepada kita, itu ATM-nya Pak Sultan dikasihkan ke saya. Udah nggak usah nanya-nanya lagi. Nah, kita tidak. Nah, itu yang offline. Yang online pun juga bisa kita buat, menyapa, tahu, sampai kepada behaviornya. Dengan cara kita tahu behaviornya itu, maka itu membuat mereka menjadi sangat custom. Ya, kalau Pak Sultan misalnya makan gado-gado di Jakarta, punya langganan yang khusus bahwa itu kentangnya dipisah, kentangnya sukanya bulat-bulat, bukan kentang yang dipotong-potong, bumbunya dipisah, pedasnya cukup sekali, cukup menggigit ya, terus ditaruh di tempat tampan yang kecil, kerupuknya juga dipisah. Anda melihat ini adalah sebuah gado-gado yang amazing buat Anda, keren. Tapi begitu Anda sudah pindah ke tempat lain yang dicampur aduk seperti itu, Anda sudah bilang, aduh, kok kayak begini sih? Nah, karena di gado-gado yang tadi itu, Pak Sultan tadi langganan itu, dia sudah tahu custom betul. Pak Sultan ini nggak mau dia kentang yang kayak begitu. Saya sudah tahu dia, ya, nggak, kentangnya juga pilihan, kacang-kacangnya juga, bumbunya juga sudah pedas, sehingga dia bilang nothing choice, nggak ada tempat lain seenak ini. Itu custom. Nah, bagaimana kita akan tahu dan sedalam itu kepada pelanggan kalau kita nggak punya datanya? Namanya dia aja nggak dicatat kita, ya. Terus juga nama keluarganya nggak ngerti, kebutuhannya juga nggak ngerti, ya, seperti itu. Oke, ya, sehingga nanti jadi untuk meningkatkan omset salah satunya bisa dengan cara meningkatkan kepuasan pelanggan, ya. Oke, baik, kita sekarang beralih ke sebelah kiri untuk terkait dengan cost. Perhatikan teman-teman, cost ini adalah ujung-ujungnya nanti kita akan bermain di cost killer. Bagaimana kita itu betul-betul terjadi penghematan, karena bisnisnya sederhana kan, hanya bagaimana kita meningkatkan revenue dan bagaimana menekan cost, kan begitu saja bisnis itu. Nah, cuman yang teman-teman lupa adalah teman-teman itu mungkin berpikir terkait dengan pengelolaan cost dan
dan efisiensinya, tetapi lupa kalau di dalam cost itu sebenarnya ada 7 kebocoran yang wajib Anda cermati. Ya, kebocoran transportasi, kebocoran, Masya Allah. Lihat, ada perusahaan besar, ada perusahaan yang sekarang sudah ya mungkin IPO, go public ya, dari UKM itu, dia perusahaan kuliner, dia betul-betul memperhatikan kebocoran itu. Jadi uang bensin yang diganti itu yang tulisannya ganjil. Jadi kalau bensin 20.000, 40.000 nggak akan diganti dia. Kenapa kira-kira? Ya, nah itu pasti gampang dibuat. Tapi kalau 21.000, 350 begini, nah itu betul-betul yang akan diganti nantinya. Contohnya seperti itu. Terus adalah waiting time, ya, waktu tunggu, banyak hal-hal yang sebenarnya itu adalah boros sekali di kos kita. Nah, kalau itu sudah ditambal, maka Anda akan berpikir bagaimana lakukan 40 hal yang bisa biaya yang dikurangkan, 40 biaya yang bisa dihilangkan. Kalau sudah seperti itu Anda betul-betul cost killer nantinya, ya. Nah, terus kita perhatikan panahnya itu, maka untuk menurunkan kos, satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita menghebatkan karyawan kita. Lihat teman-teman, banyak business owner yang kadang-kadang tidak mendidik karyawannya. Ya, itu keran bocor, kricik itu dari pagi sampai malam dan berbulan-bulan dibiarkan kerannya. AC di kamar kerja, ya, begitu mereka pulang, tidak dimatikan. Atau AC nggak ada orangnya, suaranya seperti itu. Ternyata karyawannya tidur di bawahnya meja. Masya Allah, itu, aduh, berapa itu? Kemarin ada teman yang dari Astra, ya, mereka bekerja sama antara HRD dan finansial. Jadi di Astra itu kalau misalnya 10 orang, satu grouping itu satu dispenser. Maka mereka mencoba ngecek mereka itu. Dari mereka pulang, dari awal sampai ujung pabrik sana itu dicek. Yang belum mati dimatikan. Setahun terkumpul hampir 1,5 miliar dana efisiensi dari mematikan dispenser yang nggak dipakai. Ya, nah terus jadi SDM itu harus ditingkatkan, ya, dididik mereka itu, diajari, ya, diajari mereka. Termasuk juga kompetensinya dinaikkan, dipintarkan mereka, dihebatkan. Nah, ya, terus setelah itu adalah benahi organisasi Anda. Nah, organisasi ini adalah ada yang namanya intangible, ada yang namanya tangible. Ada nama yang kelihatan, ya, kayak kultur, kayak nilai-nilai, ya. Termasuk ada yang yang kelihatan PT, legal, SOP, KPI dan segala macamnya itu semuanya. Itu harus dibenahi. Nah, kelima ini adalah default. Kelima ini adalah harus sudah beres. Kelima ini adalah syarat bagaimana Anda akan mendapatkan profit yang besar. Sehingga itu yang saya bilang tadi, kalau misalnya Anda belum mendapatkan profit yang benar, yang sesuai dengan target Anda, maka perhatikan kelima ini. Jangan-jangan ada yang losing. Oke ya? Nah, itu adalah create money. Sekarang kita akan pertajam lagi ke bawah. Ya. Nah, ya teman-teman, ini saya garis seperti ini ya. Saya garis tengah begini ya. Di organisasi itu saya garis begini. Ini saya mau tunjukkan dulu sebelum saya jelaskan lagi bahwa sesungguhnya yang muncul di atas itu yang perusahaan kecil dan perusahaan besar lakukan. Jadi kalau teman-teman buat garis datar begini, teman-teman screenshotnya buat garis datar begitu ya. Nah, yang di bawah itu corporate besar melakukan, tapi perusahaan-perusahaan kecil tidak melakukan. Ya, ya, nanti slide-nya yang asli dikirim, ya, biar PDF-nya kebaca nanti. Ya, ini saya jelaskan sekilas saja. Nanti Anda bisa minta panitia akan di-share. Ini tajam sekali. Ini sebenarnya materi yang bisa di-print, ditempel di tembok ukuran 2x1. Bisa dipakai ya, bisa dipakai. Oke, baik. Sekarang kita turun ke bawah. Apa yang membuat perusahaan-perusahaan besar itu begitu kokoh mereka sampai berpuluh-puluh tahun mereka itu? Ya, ternyata mereka bukan hanya mencari uang, bukan create money, tapi mereka memasukkan apa yang disebut dengan namanya create life. Bagaimana kehidupan ini, ya, bagaimana kehidupan ini bisa akan menjadi lebih bermakna dan di bisnis itu. Makanya nanti ujung-ujungnya kita perlu katakan bahwa ada surga di dalam bisnis kita. Memang clear nantinya di situ. Dan ini adalah beberapa pertanyaan yang mungkin membuat para business owner harus berpikir ulang terkait dengan bisnisnya. Baik teman-teman, kita perhatikan. Yang harus kita bangun adalah 4 fondasi kokoh yang di bawah ini. Ini yang harus kita perkuat betul-betul secara serius. Yang pertama adalah leadership.
Lihat kondisi yang terjadi sekarang. Para expert sudah mengatakan tidak ada strategi yang paling bagus di masa COVID ini. Yang ada adalah strategi leadership. Semua strategi disimpan di bawah tanah, disimpan di bawah meja. Mereka hanya melakukan strategi leadership. Kenapa? Ya karena ini. Lihat betapa banyak leader, ya, betapa banyak pemimpin yang nggak bisa ngomong, yang nggak tahu dia mau ngapain, yang dia juga bingung mau ngapain. Loh, ya kalau leader seperti itu bagaimana anak buahnya? Harusnya dia dengan gagah mengatakan bahwa saudara-saudara semuanya, kita diuji sekarang. Bagaimana? Kita mau lanjut atau bagaimana? Kalau kita mau lanjut, kita bergenggaman tangan, kita bersatu padu kita untuk menguatkan. Ya. Oleh karena itu supaya kita langgeng, kita harus atur keuangan. Bagaimana kalau kita masuknya sehari masuk, sehari tidak? Terus bagaimana bantu saya untuk memikirkan bagaimana revenue yang mau ditumbuhkan? Itu seperti itu harus disampaikan. Jangan diam, nggak muncul gitu ya. Ingat teman-teman semuanya, masalah kita itu muncul setiap detik, tapi leadership kita tidak pernah tumbuh. Sehingga wajar. Leadership itu harusnya dia resourceful dia. Dia tahu kemana dia harus mencari bantuan. Dia harus tahu kemana dia menjalin kolaborasi. Dia harus tahu bagaimana dia mencari supportingnya. Ya. Kalau tidak, maka yang di bawah itu kasihan. Ya, leadership. Ini kalau kita bahas panjang sekali leadership itu ya. Nanti ada namanya 9 pilar leadership, ada sendiri nanti, ya. Nah, terus saya lanjutkan. Ya. Selain leadership yang kita bangun, selanjutnya adalah business owner mentality. Teman-teman semuanya, bisnis kita mau dikemana itu terkait dengan bagaimana mentalitas owner kita. Ya, kalau memang mentalitasnya dia itu adalah mau dibawa ke perusahaan lokal, maka pastikan lihat gerakannya dia, cara dia mendriver bisnisnya itu ada cara-cara lokal. Tapi kalau bisnisnya dia mau dibawa ke world class company, perusahaan-perusahaan world class dunia, maka lihat cara-caranya dia, cara mengatur karyawan, cara mendidiknya, mendesain. Ya, sering saya sampaikan. Contoh misalnya ya, kalau saya ini orientasinya adalah orientasinya ke Mas Sultan, nanti saya minta komen Anda. Misalnya saya mau usaha kecil-kecilan, tapi orientasi saya adalah world class company, mau menjadi perusahaan besar dunia. Saya membuka cilok, Mas Sultan, di depan teras rumah saya. Ukuran kacanya sederhana saja, 2x3, ya, 2x3. Tetapi saya bersihkan itu, terus saya branding depannya itu ya, terus saya kasih lampu yang sangat terang sekali, sehingga bentuknya cilok di dalamnya tuh kok kayak empuk-empuk enak sekali begitu ya. Ya. Terus saya cari karyawan yang keren, senyumnya seperti Mas Sultan tadi kok manis senyumnya begitu ya, tingginya semampai dia, ya. Terus saya kasih celemek brandnya, ya. Terus dia melayani dengan kaos tangan transparan. Ya, begitu pelanggan disapa, ada yang bisa saya bantu Bu, ini pelayanan cepat dan ramah dan segala macamnya. Saya mau nanya ke Mas Sultan, kira-kira apa yang terbersit di dalam pikiran Anda terkait dengan bisnis sederhana saya tadi? Bisnisnya akan kabum. Bisnisnya akan kagum, bisnisnya akan besar. Kabum, meledak. Yes, bisnisnya akan meledak. Bahkan kalau manajernya Giant lewat, ini kalau pindah ke Giant, ini besar pasti ini. Bahkan orang properti kalau lewat, ini kalau dia memakai ruko 2 lantai saya yang sekarang dipakai sama Jin, insya Allah lebih prospek ini. Itu yang saya bilang, Mas. Terkait dengan kesiapan kita, opportunity yang mendekat. Ya. Nah, sekarang bagaimana dengan ilustrasi sebuah Mas Sultan dengan teman-temannya perjalanan luar kota, tiba-tiba siang lapar, masuk ke dalam rumah makan yang sepertinya dia pernah jaya di masanya, Mas. Gede, parkirannya Masya Allah, rumah makannya besar. Begitu masuk, Anda parkir, Anda masuk, disambut dengan ahlan wa sahlan, laba-laba, Mas. Terus pesen makanan, nasi, ayam bakar, 10 orang sama sebenarnya pesennya nasi bakar. Tapi yang keluar, Masya Allah, ada yang asin, kecut, ada yang pahit, dan tidak karu-karuan. Bahkan yang paling spektakuler, pada waktu kita mau ke toilet itu disambut dengan baunya kencing tikus yang sangat menyengat. Mas Sultan, saya mau nanya, apa persepsi Anda terkait dengan rumah makan yang besar tadi itu? Kalau saya pribadi melihat udah seperti langsung otomatis balik kanan, Coach.
Wah, Cepat malah makan balik lain. kanan. Malah balik kanan. Saya kira jawabannya lebih ekstrim. Jawabannya lebih ekstrim lagi. Kayaknya nggak lama ini bubar. Betul nggak? Itu yang saya bilang teman-teman. Orang tidak akan pernah melihat besarnya building kita, tidak pernah lihat mewahnya tempat kita. Tapi yang mereka lihat itu bagaimana kita mendrivernya. Dan itu tergantung dari mindsetnya ownernya. Paham ya? Ini kalau dibahas sendiri keren banget. Karena sebenarnya ini bisa diturunkan di equality. Ya, Mas Sultan,